Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini seperti biasa kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sekarang caranya agak berbeda. Biasanya kita belajar di dalam kelas. Sekarang kita belajar secara daring. Kenapa? Karena kondisi negara kita yang sedang dilanda oleh pandemi, sehingga pemerintah menetapkan untuk belajar secara daring dari rumah. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, anak-anak semua sudah tahu kan protokol kesehatan yang harus kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Dua, selalu memakai masker jika keluar rumah. Tiga, menjaga jarak. Empat, makanlah makanan yang sehat. 5. Selalu berolahraga secara teratur. Selalu laksanakan protokol kesehatan ini ya nak, agar kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak ingini. Nah anak-anak ibu semua, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu menyimak, memperhatikan, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari materi yang akan ibu jelaskan sebentar lagi. Anak-anak ibu semua, pada kali ini materi kita adalah indahnya saling menghormati. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah: pertama, peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kedua, peserta didik mengetahui arti Al-Quran surat Al-Kafirun. 3. Peserta didik mengetahui makna Al-Quran surat Al-Kafirun. 4. Peserta didik memiliki sikap toleransi dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan surat Al-Kafirun. Indonesia adalah bangsa yang besar. Di dalamnya terdapat banyak suku. Dengan demikian, tentu mengakibatkan banyaknya perbedaan antara warga satu dengan warga yang lainnya, yang dapat memicu perpecahan. Coba anak-anak ibu perhatikan layar berikut. Nah, coba perhatikan baik-baik nak ya. Yang pertama, masjid. Umat Islam melakukan ibadah di masjid. Kemudian umat Kristen melakukan ibadah di gereja. Umat Hindu melakukan ibadah di pura. Umat Konghucu melakukan ibadah di kelenteng. Sedangkan umat Buddha menuju wihara. Oleh karena itu, setiap manusia harus memiliki sikap toleransi. Sebab toleransi merupakan sikap yang mampu menyatukan masyarakat yang berbeda-beda. Baik, berkaitan dengan hal tersebut, Islam juga mengajarkan tentang toleransi. Namun, toleransi di dalam Islam memiliki batasan. Hal ini berfungsi untuk menjaga keimanan atau akidah umat Islam sendiri. Karena jika akidah umat Islam sudah menjadi lemah, maka umat Islam akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun surah Al-Qur'an yang menjelaskan tentang toleransi adalah surah Al-Kafirun. Untuk dapat memahami tentang toleransi yang diperintahkan di dalam agama Islam, maka umat Islam harus mempelajari surah Al-Kafirun dengan tepat dan benar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun atau yang disebut dengan Asbabun Nuzul? Surat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan peristiwa yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum kafir Quraisy. Pada saat itu, kaum kafir Quraisy meminta kompromi kepada Rasulullah SAW dalam beribadah. Kaum kafir Quraisy menawarkan akan mengikuti ibadah umat Islam
mereka akan ikut melaksanakan sholat bersama-sama umat Islam. Sebagaimana gantinya, umat Islam juga diminta melakukan hal-hal yang sama, yaitu mengikuti peribadahan kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala. Kemudian, surah Al-Kafirun juga mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Surah Al-Kafirun merupakan surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun tergolong ke dalam surat Makkiyah karena Allah menurunkannya di kota suci Mekah. Nama Al-Kafirun diambil dari ayat pertama dari surat Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir. Nah, anak-anak ibu semua, coba perhatikan video berikut ini. Mari kita perhatikan baik-baik dan kita simak. Nanti kita akan cobakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'budu. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'budu. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untuk akulah agamaku. Shadaqallahul azim. Oke anak-anak ibu semua, sudah kita dengarkan bacaan surah Al-Kafirun berserta artinya ya. Silakan anak-anak ibu mengulanginya kembali. Makna surat Al-Kafirun. 1. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW beserta orang-orang mukmin tidak menyembah berhala seperti yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. 2. Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang mukmin hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. 3. Berhala yang mereka sembah tidak dapat memberi manfaat atau mudarat kepada penyembahnya. 4. Orang-orang mukmin harus bersikap tegas kepada orang kafir dalam akidah dan syariah. 5. Tidak ada kompromi dalam kepercayaan dan ibadah. 6. Setiap orang boleh menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Ananda semua, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu berharap agar Ananda semua mampu membaca surah Al-Kafirun dengan tepat dan benar, mengetahui arti surah Al-Kafirun ayat 1-6, memahami makna surah Al-Kafirun, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari isi kandungan surah Al-Kafirun seperti 1. Mengecilkan suara TV atau radio di saat orang lain sedang beribadah. 2. Tidak menghina dan mengejek agama orang lain. 3. Berteman dengan siapa saja tanpa pilih agama. 4. Tidak ada paksaan dalam beragama. 5. Tidak ada kompromi dalam beribadah dan syariah. Dan mari kita tutup pelajaran ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.